warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik cerdas, jumpa lagi bersama Bu Guru Angel. Bagaimana kabarnya hari ini? Tetap semangat kan? Pastinya dong, kita harus tetap semangat dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan juga kebersihan. Nah, adik-adik, di sini Ibu akan menceritakan sebuah kisah loh. Kira-kira ada yang tahu tidak? Ibu akan menceritakan sebuah kisah tentang apa? Iya, betul sekali. Ibu akan menceritakan sebuah kisah tentang hewan singa yang bodoh. Bagaimana adik-adik? Tertarik bukan? Pastinya dong tertarik. Kalau begitu, mari kita simak sama-sama kisahnya. Pada suatu hari, hiduplah seekor kancil dalam hutan belantara. Si kancil berlari dengan sangat girang. Saking ia girangnya, dia tidak merasakan kalau kakinya sudah menginjak sesuatu. Perjalanan di hutan yang penuh dengan daun-daun kering dan juga semak-semak membuat ia tidak menyadari apa yang sudah dia injak. Kemudian dia berhenti sejenak sambil berpikir, "Aduh, apa barusan yang kuinjak? Rasanya kalau ranting kok tidak keras, tapi warnanya sih coklat, sama dengan daun." Tak lama kemudian, si kancil pun penasaran adik-adik. Dia pun menoleh ke belakang. Dan betapa terkejutnya si kancil bahwa ada seekor singa besar menunggunya di belakangnya. Si kancil pun terkejut. Tapi dia berusaha tetap tenang adik-adik. Karena dia tahu kalau kancil berlari, pasti si raja hutan akan berlari dan menerkamnya, serta memakannya hidup-hidup. "Hai kancil, kau menginjak ekorku. Apakah kau tidak punya mata?" "Jawab kancil," kata si raja hutan. Dengan sangat tenang, si kancil pun mencoba meminta maaf. Tuan raja hutan, maaf ya tuan, saya tidak sengaja. Lagian kan ekor tuan yang terlalu panjang sampai ke jalanan loh. Jadi kalau begitu bukan salah saya dong, kata si kancil. Lalu si raja hutan pun menjawab, "Apa kamu bilang? Tidak sengaja? Kamu pikir kata maaf saja sudah cukup? Untung ekorku tidak patah kau injak. Kau tahu tidak, Cil, siapa aku ini? Aku adalah si raja hutan. Semua yang ada di hutan ini tunduk padaku," kata singa dengan nada sombongnya dan sambil tertawa. Si kancil
kancil pun ketakutan adik-adik. Tapi tiba-tiba dia punya ide yang sangat cemerlang. Hei Raja Hutan, aku tahu semua yang ada di hutan ini memang tunduk padamu. Tapi ada satu yang membuatku takut. Tapi itu bukan kamu. Hahaha. Karena kamu harus tahu ada seekor singa yang lebih menakutkan daripada kamu. Ucap si kancil dengan nada yang seolah serius adik-adik. Kira-kira bagaimana ya adik-adik reaksi singa ketika tahu bahwa ada yang lebih ditakuti daripada dirinya? Dan singa pun menjawab, "Apa kamu bilang?" Singa begitu sangat marah. "Ada yang lebih ditakuti daripada aku. Aku tidak akan percaya omonganmu, Cil," kata singa. "Kamu tidak bisa membohongiku kali ini, karena kamu akan menjadi santapan makan siangku. Hahaha. Serem sekali ya adik-adik. Perkataan si singa itu yang sangat kejam. Sampai si kancil begitu ketakutan adik-adik. Tapi dia tahu dia harus tetap tenang menghadapi singa si Raja Hutan itu. Dasar singa yang sombong. Lihat saja akan kubalas perbuatanmu, kata si kancil dalam hatinya. Hei singa, kalau kamu tidak percaya, ayo ikuti aku. Akan kutunjukkan padamu siapa musuhmu di hutan ini. Ya, tentu saja aku akan mengikutimu. Tapi kalau kamu sampai bohong, akan kucincang-cincang dagingmu. Ancam si Raja Hutan pada si kancil adik-adik. Lalu si kancil pun terus berjalan mengikuti arah angin. Dan si Raja Hutan mengikuti di belakangnya. Semakin jauh mereka berjalan, tiba-tiba si kancil melihat ada sumur tua yang sangat dalam. Dan si kancil pun mempunyai ide yang cemerlang. Hai singa, kau tahu tidak? Musuhmu ada di dalam sumur tua itu. Sambil menunjuk sumur tua itu. Cepatlah hadapi dia. Buktikan kekuatanmu kalau kamu memang paling ditakuti di hutan ini, kata si kancil dengan cerdik. Tanpa pikir panjang pun, si singa itu menuju sumur tua itu. Dia pun melihat ke dalamnya adik-adik. Dan ternyata memang ada seekor singa dalam air itu. Tapi dia tidak menyadari bahwa yang dilihatnya adalah bayangannya sendiri. Dan dia termakan oleh emosinya, lalu masuk ke dalam sumur tua itu. Biur! Terdengar suara singa jatuh ke dasar sumur. Karena sumurnya terlalu dalam dan singa pun tidak bisa berenang, si singa pun terjebak dan mati di dalam sumur tua itu.
Si kancil pun dengan hati yang sangat senang dan riang pergi dari tempat itu. Si kancil merasa dirinya pemenangnya, dan dia berhasil mengalahkan si raja hutan yang sangat sombong itu. Nah, adik-adik, bagaimana kisahnya? Seru bukan kisah yang sudah Bu Guru ceritakan? Pastinya dong, sangat seru. Lalu, pesan moral apa yang bisa kita ambil dari kisah singa yang bodoh itu ya adik-adik? Baik adik-adik, Ibu akan memberikan pesan moral yang kita dapat dari kisah yang sudah Ibu ceritakan sebelumnya. Bahwa dari kisah tersebut kita bisa belajar. Kita tidak diperbolehkan menjadi orang yang sombong. Kita harus saling memaafkan sesama manusia. Baik itu sama teman kita, saudara kita, orang yang lebih tua, bahkan orang yang lebih muda. Maka dari itu kita harus saling memaafkan, karena di atas langit masih ada langit adik-adik. Jadi kita harus selalu menjadi orang yang rendah hati dan bijaksana. Meskipun kita tahu bahwa kitalah yang lebih unggul dari orang itu. Baiklah adik-adik yang cerdas. Sekian kisah cerita dongeng yang Bu Guru sampaikan. Bagaimana? Seru bukan? Pastinya sangat seru. Kalau begitu, sampai jumpa di cerita selanjutnya. Tetap semangat ya adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!